Shalom Bapak Ibu terkasih. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GEJ Penel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Selasa tanggal 25 November tahun 2025. Bersama dengan saya Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara pagi hari ini di dalam program Mimbar Gemar. Dan saya berharap kita semua semakin diberkati Tuhan, semakin mengerti yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita semakin bertumbuh menuju keserupaan seperti Kristus. Itu penting. Oleh sebab itu saya diberkati melalui pembacaan hari ini di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Amsal 13 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ibu saudara, sekali lagi, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saya melihat di dalam konteks dekat sebagai ayat referensinya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Amsal pasal 18 ayat 21. Ternyata menekankan isu yang sama. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam Amsal 21 ayat 23 juga senada seirama di sana disinggung Bapak Ibu Saudara. Lebih jelas lagi. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Dari ayat-ayat ini, saya menemukan satu pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu penting, sehingga renungan pagi hari ini saya beri tema, menjaga mulut, memelihara hidup. Sekali lagi, tema pagi hari ini, menjaga mulut, memelihara hidup. M3H singkatannya. Menjaga mulut, memelihara hidup. Bapak Ibu Saudara, menjaga mulut, menjaga lidah, itu isu yang sangat mendapat sorotan secara luar biasa di dalam Alkitab. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Di Amsal itu sering kali disinggung tentang lidah, tentang bibir mulut, tentang perkataan. Mazmur juga. Dan kemudian ada benang merah yang sangat jelas yang saya temukan di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Perikopnya tentang lidah juga. Saya bacakan Yakobus pasal 3. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi.
Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, perhatikan baik, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun dapat berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Pesan firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus menjaga mulut kita, bibir lidah kita, karena itu memelihara hidup kita dari kesukaran, dari persoalan, dari kesulitan. Kita pasti ingat ada statement yang mengatakan mulutmu harimaumu. Ada banyak orang-orang yang tidak bisa menjaga bibir mulut lidahnya, mengumbar kebencian, fitnah, banyak hal, ya kan? Jelek-jelekan orang, memprovokasi. Ujung-ujungnya orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, kita tahu fakta, masuk penjara, mengalami banyak kesukaran, mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesulitan, kesedihan. Itu kebenaran, itu fakta, itu realita orang-orang yang tidak bisa menjaga bibir, mulut, lidahnya dengan baik. Tidak bisa mengekang, memunculkan penderitaan, kesukaran. Dan kita tidak boleh demikian. Yakobus 1:26 berkata, orang yang beribadah kepada Tuhan harus mengekang lidahnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, kita harus mengekang lidah kita, katakan amin. Mengontrol, menjaga, memelihara lidah kita. Bagaimana caranya? Itu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan untuk menjaga lidah. Karena tadi dikatakan kuda yang liar bisa dijinakkan dengan kekang di mulutnya. Kapal yang sangat besar diterpa angin keras bisa dikendalikan dengan kemudi yang sangat kecil. Semua binatang di darat, di laut, di udara bisa dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi lidah, siapa yang bisa menjinakkan? Itu pertanyaan besar. Tetapi bersyukurlah kepada Allah, di dalam firman Tuhan ada kunci, ada rahasia supaya kita bisa menjinakkan lidah, mengekang dan menjaga bibir, mulut, lidah kita. Yang pertama, berdoa supaya Tuhan menjaga mulut dan bibir kita. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata, awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Pemazmur Daud
menyadari pergumulannya, tantangan, bahkan kesulitannya untuk mengekang lidah, untuk menjaga bibir mulut lidahnya, untuk mengontrol, itu nggak mudah. Daud menyadari, makanya dia berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan supaya menjaga dan berdiri mengawasi pintu bibir mulut lidahnya, sehingga dia bisa memelihara dan menjaga perkataannya. Daud raja yang hebat, yang luar biasa, penuh hikmat saja minta Tuhan untuk berdiri, berjaga-jaga, mengawasi bibir mulut lidahnya. Karena Daud juga sadar, sebagaimana Amsal 21-23, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yang kedua, rahasia supaya kita bisa menjaga mulut kita, karena itu akan memelihara hidup kita dari kesukaran, penderitaan, dan seterusnya. Berdoa supaya Tuhan menjaga hati kita. Yang kedua, bukan hanya Tuhan menjaga berdiri di pintu bibir kita, tapi Tuhan menjaga hati kita. Mengapa? Matius 12 ayat 34 sampai 35. Karena apa yang kita ucapkan, apa yang keluar dari mulut kita, itu bersumber dari dalam hati kita. Orang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang jahat akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya jahat. Artinya, hati itu menentukan apa yang keluar dari bibir, mulut, lidah kita. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita kumandangkan, apa yang kita serukan, apa yang kita teriakkan, itu semua bersumber dari hati. Oleh sebab itu, Amsal juga mengingatkan 4:23, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Minta Tuhan untuk menjaga hati kita, karena hanya Tuhan yang mampu menolong kita untuk menjaga hati kita. Allah Roh Kudus yang sudah tinggal dalam hati hidup kita memenuhi, memimpin hidup kita, sehingga kita bisa menjaga hati kita, hati yang bersih, hati yang kudus, hati yang suci. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kepahitan, tidak ada marah, sehingga yang keluar dari bibir, mulut, lidah adalah perkataan yang memberkati, perkataan yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Pujian, penyembahan, mazmur kepada Tuhan. Bukan sumpah serapah, bukan caci maki, bukan fitnah, kebencian. Karena hati kita bersih, hati kita kudus, hati kita clear dan clean. Yang keluar pun perkataan yang baik, perkataan yang manis, yang sedap didengar, yang mendatangkan damai sejahtera, kerukunan, kesatuan. Betapa indahnya kalau keluarga seperti itu. Betapa indahnya kalau kehidupan gereja seperti itu, berjemaat. Oh, haleluya. Jaga mulut, jaga hati. Yang ketiga, rahasia ketiga, kita menjaga mulut karena itu memelihara hidup, yaitu ada self-control, penguasaan diri. Artinya apa? Kita harus cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar
tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Haleluya. Oh, haleluya. Kita harus ada self control. Banyak mendengar apapun, tetapi kita harus lambat berkata-kata. Karena Amsal 10:19 katakan, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Sebagai orang yang percaya, pentingnya kita sungguh-sungguh menjaga mulut dan memelihara hidup kita. Karena Matius 12 ayat 36 dan 37, firman Tuhan berkata sebagai ayat penutup. Matius 12, 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita dan memberikan kita pemahaman yang benar tentang tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjaga bibir, mulut, lidah kita, itu memelihara hidup kita dari kesukaran dan kesulitan, dan mendatangkan hidup yang penuh kedamaian, kerukunan, keharmonisan, keberkatan, dan semua yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus tolong mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami bisa memelihara bibir, mulut, lidah kami. Karena itu akan menjaga hidup kami. Itu sumber kehidupan kami. Terhindar dari kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Oleh anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Dan berkati aktivitas kegiatan hari ini. Tuhan memberkati dan menolong umat-Mu dalam setiap aktivitas hari ini. Diberkati Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami akan senantiasa sukses dan berhasil. Terpujilah nama Tuhan dalam berkat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Salam bergemar. Tetap setia. Tuhan memberkati.